Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan hasil diskusi kerja kelompok kami. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Toha Thalibul Ilmi, dan yang kedua yaitu Muhammad Pondi, dan yang ketiga yaitu Nur Fitrianingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan menjelaskan tentang etika profesi di pegadaian syariah. Secara umum, pengertian gadai adalah sebuah usaha untuk menjaminkan barang berharga kepada pihak gadai untuk mendapatkan sebuah uang atau barang yang dibuat jaminan sesuai dengan perjanjian antara si nasabah dan si gadai. Istilah gadai dalam bahasa Arab yaitu ar-rahan, yang berarti jaminan hutang gadai. Rohan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai penjamin atas apa yang telah diterima pada saat meminjam. Etika kerja yakni pedoman yang digunakan oleh seseorang atau perusahaan sebagai pegangan dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Kegiatan tersebut tidak akan merugikan individu atau orang lain. Nilai etika pribadi itu faktor utama dalam cerminan diri. Next slide. Indikator etika kerja antara lain, yang pertama yaitu bersaing secara adil dan jujur. Yang kedua, menerima masukan atau saran dari sesama karyawan. Yang ketiga, tidak mengganggu karyawan lain. Yang keempat, tidak menyebabkan masalah bagi karyawan lain. Kelakuan beretika sesuatu perusahaan dan individu saling mempengaruhi. Pada keseluruhannya, faktor-faktor yang menentukan etika dan kelakuan seseorang bersumber dari 1. Perbedaan budaya, 2. Pengetahuan yang dimiliki, dan yang ketiga yaitu kelakuan organisasi itu sendiri. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik asuransi. Asuransi dalam bahasa Belanda yaitu asuranti, yang artinya pertanggungjawaban. Sedangkan dalam bahasa Italia yaitu insurance, dan dalam bahasa Inggris yaitu assurance, yang artinya jaminan. Dan dalam bahasa Arab yaitu at-ta'min, yang artinya perlindungan. Sedangkan mu'ammin yang berarti tertanggung. Adapun sebagai tertanggung adalah musta'min. Asuransi syariah ini sifatnya saling melindungi dan tolong-menolong atas dasar persaudaraan Islamiyah antara sesama asuransi syariah dalam menghadapi hal yang tidak merugikan. Asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Itu menurut Fatwa nomor 21/DSN MUI/9/2001. Prinsip-prinsip asuransi yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang pertama yaitu ketauhidan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu semuanya atas izin Allah. Kehendak utama dalam asuransi. Usaha dalam upaya berasuransi merupakan usaha manusia dalam merencanakan kehidupan yang tidak akan lepas dari aturan dan kehendak Allah. Dan yang kedua yaitu keadilan. Arti keadilan dalam bentuk asuransi merupakan pihak asuransi dan nasabah harus melakukan kewajibannya. Nasabah akan memperoleh dana apabila terkena musibah dan memperoleh iuran yang telah ditentukan serta memberikan bagi hasil dari keuntungan dana asuransi yang telah diinvestasikan sesuai kesepakatan. Yang ketiga yaitu tolong-menolong. Dalam asuransi, arti tolong-menolong merupakan unsur utama dan karakter yang paling utama dalam etika bisnis, sesuai dengan ajaran agama Islam yang berbunyi, saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang keempat yaitu amanah. Dalam asuransi, amanah diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara terbuka. Amanah ini merupakan identitas diri dalam asuransi. Terbuka dalam artian memberikan laporan perkembangan dan informasi yang benar terhadap kerugian yang diterima. Yang kelima yaitu kerelaan. Dengan memberikan dana tabarruk yang berfungsi sebagai dana sosial oleh perusahaan diambil dari premi nasabah yang bertujuan untuk membantu nasabah lainnya yang mendapatkan kerugian
sudah menjadi motivasi awal bagi nasabah asuransi. Yang keenam yaitu kebenaran. Pengelolaan dana dan seluruh proses yang dilakukan dalam operasionalnya sesuai dengan syariah dan nilai-nilainya. Yang ketujuh, larangan riba. Riba sudah sangat jelas diharamkan dalam hukum Islam dengan bukti yang ada dalam Al-Quran. Unsur-unsur asuransi yang menjadi pedoman utama antara lain yang pertama yaitu premi. Premi merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah tertanggung kepada pihak perusahaan asuransi atau penanggung sebagai bentuk imbalan jasa atau pengalihan risiko serta kerugian yang sewaktu-waktu mungkin akan diderita oleh tertanggung. Yang kedua yaitu polis asuransi. Merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi atau penanggung dengan nasabah penggunaan layanan asuransi atau tertanggung, yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Yang tiga, klaim. Klaim adalah tuntutan penanggung kepada tertanggung sesuai dengan kontrak perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya dan harus dipenuhi oleh pihak penanggung. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi di pengusaha muslim atau syariah. Kegiatan usaha dalam Islam mempunyai kode etik yang bisa menjaga kejernihan aturan ilahi, jauh dari sifat serakah dan egoisme, sehingga usaha tersebut dapat membentuk masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati satu sama lain. Etika bisnis dalam Islam adalah nilai-nilai yang telah mengutarakan dari perspektif Al-Quran dan hadis yang bertumpah pada 6 prinsip. Yang pertama, kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan. Setiap pengusaha muslim dalam setiap kegiatan usahanya harus melakukan beberapa dasar. Yang pertama, niat yang tulus. Yang kedua, budi pekerti yang luhur. Yang ketiga, usaha yang halal. Yang keempat, menunaikan hak. Yang kelima, menghindari menggunakan harta orang lain dengan cara batil. Yang keenam, loyal kepada orang-orang yang beriman. Yang ketujuh, tidak membahayakan orang lain. Yang kedelapan, menghindari riba dan segala sarana riba seperti transaksi kotor. Dan yang terakhir, menjaga komitmen terhadap peraturan dalam bingkai undang-undang syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait kode etika profesi di koperasi syariah dan perbankan syariah. Kode etika profesi di koperasi syariah, Islam mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia dengan etika termasuk profesi seorang akuntan. Ada beberapa landasan kode etik akuntan dan auditori lembaga keuangan non-bank sebagai berikut. Yang pertama, ada prinsip integritas atau auditor ditentukan untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur. Kemudian yang kedua ada prinsip khalifah. Allah menciptakan manusia di bumi mengemban tugas dan cukup berat, yaitu sebagai khalifah. Kemudian ada prinsip ikhlas. Di sini prinsip ikhlas, seorang akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melandaskan pekerjaannya, bukan mencari nama. Kemudian ada prinsip takwa. Takwa adalah sikap kepatuhan kepada Allah sebagai salah satu cara untuk melindungi hal-hal negatif serta perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pelaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi. Kemudian kode etika profesi perbankan syariah. Bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam literatur Islam dikenal dengan istilah Baitul Mal atau Baitul Tamwil. Istilah lain digunakan untuk bank Islam adalah bank syariah secara
akademik istilah Islam dan syariah berbeda, namun secara teknis untuk menyebutkan bank Islam dan bank syariah mempunyai pengertian sama. Kode etik syariah, etika dalam bahasa Latin berarti etik, yang berarti falsafah atau moral.